Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Amitabha. Saudara, pada hari ini tata cara mengurus orang meninggal secara Buddhis akan menjelaskan poin G, bagaimana supaya almarhum atau almarhumah memperoleh manfaat. Pertama, keluarga duka harus menahan kesedihan dan mengikutilah langkah-langkah menurut ajaran Buddha supaya almarhumah dapat tertolong untuk menyeberang ke alam sukawati. Saudara, memang bagi orang yang belum mengerti mengurus secara agama Buddha, itu rata-rata keluarga meninggal itu akan menangis sekuat-kuatnya di samping orang meninggal dan memberikan persembahan-persembahan dalam bentuk daging, membunuh makhluk hidup, sehingga langkah-langkah yang demikian yang dilakukan itu tidaklah membuat atau membawa manfaat bagi orang yang meninggal. Oleh karena itu, langkah pertama adalah harus menahan kesedihan. Walaupun hari ini atau kapan suatu saat kita akan berpisah dengan orang tua kita. Nah, kita harus sedapat mungkin untuk menahan kesedihan. Jangan sampai menangis di samping orang tua yang lagi meninggal. Dan berusahalah mengikuti langkah-langkah yang telah diajarkan dalam Buddhism. Dengan demikian, orang tua kita maka akan bisa terlahir di alam sukawati. Poin kedua, supaya segala karma buruk almarhumah dapat berkurang dan dapat terlahir di alam sukawati. Keluarga duka dapat meletakkan atau mendaftarkan nama almarhumah di balai leluhur suatu wihara atau mengundang anggota sangga untuk melakukan pelimpahan jasa kepada almarhumah setiap pagi dan sore. Jadi saudara, orang tua kita bila mana meninggal, itu dalam waktu 49 hari, hendaknya keluarga, sanak famili, anak-anak dari almarhumah itu setiap hari melakukan kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Misalnya mencetak buku, mencetak VCD, terus dana kepada fakir miskin, panti jompo. Di samping itu setiap hari melafal nama Buddha dan mendaftarkan atau meminta anggota sangga di wihara agar setiap pagi sore untuk melimpahkan jasa kebajikan kepada orang yang meninggal. Dengan demikian, kita mengharapkan dalam waktu 49 hari sebelum almarhum terlahir ke alam yang ditentukan sesuai dengan karma yang dilakukan, maka kita berharap almarhuman itu bisa terlahir di alam sukawati atau alam Amitabha Buddha. Oleh karena itu saudara, perlu kita ketahui
Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa berbuat kebajikan, maka lakukan kebajikan itu. Jangan sampai tunggu kita meninggal baru mengharapkan anak kita melimpahkan jasa kepada kita. Karena di dalam Sutra Sitigaba itu dijelaskan, bila mana kita telah meninggal, anak kita melakukan satu karma baik, nah melimpahkan jasa kepada kita, itu nilainya 7. Orang meninggal hanya menerima 1 nilainya. Sedangkan orang yang hidup menerima 6 nilainya. Jadi saudara jangan mempunyai satu pandangan bahwasanya, tunggu saya meninggal nanti anak saya baru melakukan melimpahkan jasa kepada saya. Itu pandangan atau pikiran yang keliru. Justru di saat kita hidup inilah, maka lakukan kebajikan, berbuatlah sedapat mungkin perbuatan-perbuatan apa yang perlu kita lakukan. Kebajikan apa yang harus kita lakukan. Dengan demikian 100 nilainya, 100 pula karma baik yang kita terima. Jadi langkah kedua adalah melakukan kebajikan-kebajikan, berbuat baik, ya, terus dilimpahkan kepada orang tua kita yang telah meninggal. Poin ketiga, tulang mayat yang menjadi hitam setelah perabuan menunjukkan bahwa almarhumah telah memperbuat karma buruk yang sangat berat semasa hidup, kecuali karena minum obat dalam jangka panjang. Keluarga dukanya haruslah segera mewakili almarhumah bernama Skara di depan altar Buddha untuk bertobat atau menyatakan penyesalan. Dan sedapat mungkin melakukan berbagai kebajikan agar jasa kebajikan dapat dilimpahnya kepada almarhum. Misalnya mencetak serta menyebarluaskan buku-buku dharma, melepas makhluk hidup, berdana kepada anggota sangga ataupun wihara-wihara. Dianjurkan semua kebajikan yang tersebut dilakukan sebelum 49 hari. Jadi terkadang ada sejenis orang setelah diperabukan itu abunya adalah berubah atau berwarna hitam. Nah, ini kondisi demikian ada 2 pengertian. Pertama itu karena semasa hidup almarhum atau almarhumah banyak melakukan karma-karma buruk, banyak melakukan kejahatan. Kalau hal ini terjadi, maka keluarganya harus segera sebelum 49 hari, itu harus setiap hari melakukan kebajikan. Setiap hari melafalkan nama Buddha, membacakan sutra parita, mantra-mantra suci. Memohon para Buddha Bodhisattva untuk membimbing almarhum agar terlahir di alam bahagia. Dan ada sejenis orang, memang dia semasa hidupnya selalu setiap hari makan obat. Nah, ini tidak termasuk dalam kategori banyak berbuat kebajikan. Nah, oleh karena itu saudara, seperti kita yang masih hidup, yang banyak harta bendanya, di saat kita membuat warisan, itu hendaklah sebagian warisan itu kita danakan kepada wihara, danakan untuk pembangunan sekolah-sekolah Buddhis, dan disalurkan untuk mencetak-cetak buku-buku dharma, PCD. Dengan demikian, dana yang kita keluarkan itu, saudara, itu akan membawa satu manfaat atau kebahagiaan untuk banyak orang. Memang kita lihat di dunia ini, banyak sekali orang-orang yang ada duit, orang kaya, tetapi bila mana menganjurkan mereka melakukan kebajikan, mungkin mereka akan merasa berat. Tetapi kalau mereka untuk berpoya-poya ke tempat-tempat hiburan, mereka rela, ikhlas. Nah, disinilah saudara, bagi orang yang belum mengenal agama Buddha dengan orang yang setelah mengenal agama Buddha, itu sangat jauh sekali berbeda.
Hari ini kenapa kita bisa jadi kaya raya, saudara? Karena kehidupan pada masa lampau, kita banyak melakukan kebajikan-kebajikan, berdana kepada orang miskin. Sehingga hasil perbuatan yang kita lakukan pada masa lampau membawakan hasil pada kehidupan sekarang. Dan kita sekarang menjadi kaya. Dan bila mana kita sekarang adalah menjadi orang kaya dan lupa telah akan melanjutkan atau berbuat kebajikan terus-menerus untuk kehidupan yang akan datang, maka suatu saat kebajikan kita bila mana telah habis, maka orang kaya pun bisa menjadi pengemis. Jadi hari ini apapun yang kita terima, ini merupakan buah kita pada kehidupan masa lampau. Apapun yang kita buat di kehidupan sekarang, ini menghasilkan karma-karma atau buah-buah untuk menentukan kehidupan yang akan datang. Inilah yang kita kenal di dalam agama Buddha, hukum karma. Semua perbuatan membawakan hasil maupun akibat. Selanjutnya, kenapa umat sering bertanya, kenapa kebajikan harus dilakukan sebelum 49 hari? Karena dalam Buddhism itu dijelaskan, manusia mengalami proses 49 hari itu paling lama. Paling lama 49 hari itu akan terlahir di salah satu alam kehidupan. Baik itu surga, asura, manusia, hewan, setan kelaparan, maupun neraka. Jadi dalam 49 hari ini, setiap hari kita melakukan kebajikan, melimpahkan jasa kepada orang meninggal dengan tujuan agar hari kelahirannya ini bisa membawa atau menuntun almarhum untuk terlahir di alam surga maupun terlahir di alam sukawati. Poin keempat adalah peringatan 49 hari. Cara menghitung hari meninggalnya almarhum atau almarhumah ikut dihitung 1 hari. Keesokan harinya dihitung 2 hari. Hari ke-7 disebut 7 pertama. Hari ke-14 disebut 7 yang kedua. Dan seterusnya sampai hari ke-49 dihitung atau disebut 7 ke-7. Jadi maksudnya, kalau hari ini orang tua kita meninggal misalnya jam 10 malam, berarti ini sudah 1 hari. Hari ini misalnya tanggal 1, dan besoknya tanggal 2, itu sudah hitung 2 hari. Ya, jadi berarti tanggal 1 meninggal, hitung 1 hari. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. 7 inilah dihitung 7 pertama. 7 pertama atau minggu pertama. Nah, B, menurut ajaran Mahayana, bahwa almarhum-almarhumah sangat berkemungkinan untuk terlahir kembali pada setiap hari 7, setiap kelipatan 7 hari. Maka dianjurkan agar peringatan 7 hari sebaiknya dilakukan 1 hari sebelumnya. Dan membaca sutra maupun melafal nama Buddha setiap hari untuk melimpahkan jasa kebajikan kepada almarhum ataupun almarhumah. Khusus untuk orang yang semasa hidupnya selalu melakukan kebajikan terus-menerus, atau yang melakukan segala kebajikan, kejahatan, melakukan segala kejahatan, maka akan langsung terlahir kembali ke alam bahagia atau terjatuh ke alam sengsara tanpa melalui transisi 49 hari. Jadi saudara, ada 2 jenis orang yang tidak melalui proses transisi 49 hari. Pertama adalah orang yang semasa hidupnya selalu melafal nama Buddha, selalu melakukan kebajikan. Maka orang ini tidak melalui proses transisi 49 hari.
Begitu meninggal langsung terlahir di alam sukawati maupun terlahir di alam surga. Dan satu jenis lagi, orang semasa hidupnya selalu melakukan kejahatan. Begitu meninggal langsung terlahir di 3 alam sengsara, neraka, binatang maupun setan kelaparan. 2 jenis orang ini tidak melalui proses 49 hari. Dan orang yang ketiga adalah orang yang semasa hidupnya selalu melakukan kebajikan, juga melakukan kejahatan. Manusia yang seperti ini baru melalui proses 49 hari. Dan menurut ajaran Mahayana, setiap 7 hari sekali atau kelipatan 7, ini armahuma memiliki kesempatan untuk terlahir kembali. Oleh karena itu dianjurkan kita melakukan atau memperingati atau melakukan kebajikan, melimpahkan jasa kepada armahuma. Membaca sutra itu hendaknya dimajukan 1 hari. Jadi tadinya misalnya tanggal 1 meninggal, itu tanggal 6 sudah kita peringati hari ke-7-nya. Hari ke-7-nya kita peringati pada hari ke-6. Atau kita bacain sutra pada hari ke-6. Tetapi paling baiknya adalah setiap hari, setiap saat, dalam 49 hari kita membacain sutra, membacain nama Buddha Amitabha, terus melimpahkan jasa kebajikan kepada orang yang meninggal. Dengan demikian, kesempatan untuk terlahir di alam sukawati akan lebih besar. Bila mana kalau kita bandingkan dengan 7 hari baru sekali kita bacain. Jadi saudara mesti mengerti. Memang di tradisi atau di ajaran Theravada tidak mengenal masa transisi 49 hari. Ya. Pandangan dari Theravada itu manusia begitu meninggal, rohnya melebihi kecepatan cahaya, langsung terlahir di alam-alam tertentu. Itu adalah manusia yang semasa hidupnya melakukan kebajikan terus-menerus dan melakukan kejahatan terus-menerus. Sehingga begitu meninggal, rohnya tanpa melalui transisi 49 hari, langsung terlahir ke alam selanjutnya. Jadi karena itulah saudara, di ajaran Mahayana selalu menganjurkan kita untuk selalu melakukan kebajikan, melimpahkan jasa setiap hari semasa orang tua kita meninggal. Poin C. Zaman sekarang ini banyak yang hanya melakukan kebajikan pada hari-hari 7, sedangkan hari-hari biasa tidak melakukan apa-apa, sehingga kemungkinan untuk membantu armahuma sangat kecil. Kebiasaan ini sangat tidak dianjurkan. Jadi saudara, ada sebagian anak yang memang tidak terlalu memperdulikan orang tuanya itu terlahir di mana. Sehingga begitu orang tuanya meninggal, ini hanya pada hari ke-7 memberikan sembahyang-sembahyang saja. Tetapi bagi umat Buddha yang benar-benar mengerti tentang ajaran Buddha dan sebagai anak-anak yang benar-benar berbakti kepada orang tua, maka mereka setiap hari, pagi, sore, siang, kapanpun, itu setiap saat membacakan nama Buddha, berbuat kebajikan, melepas makhluk hidup, setelah itu dilimpahkan kepada orang tuanya. Nah, jadi di dalam ajaran agama Buddha, janganlah hanya melakukan kebajikan pada hari-hari ke-7. Karena itu karma baik yang diterima oleh orang meninggal itu sangat kecil, saudara. Sangat kecil sekali. Sehingga kita sebagai umat Buddha, sebagai anak yang berbakti, cobalah setiap hari kita melakukan kebajikan. Poin D, dalam batas waktu 49 hari, keluarga duka dianjurkan untuk bervegetarian serta menjauhi hubungan suami istri. Gunakanlah vegetarian dan teh untuk menggantikan makanan hewan dan minuman keras dengan melakukan persembahan atau melayani tamu. Karena karma buruk atas pembunuhan dengan tujuan
untuk persembahan akan ditanggung oleh almarhum atau almarhumah. Jadi keluarga atau sanak famili yang ditinggalkan oleh almarhum almarhumah hendaknya dalam waktu 49 hari ini selalu vegetarian, menjauhi hubungan suami istri, minuman-minuman keras, dan untuk menjamu tamu pun janganlah memotong-motong ayam, memotong malu-malu hidup untuk dijadikan persembahan atau untuk memberikan makan kepada tamu. Karena dengan demikian saudara, ini bisa menambah beratnya karma buruk bagi orang tua kita. Memang di masyarakat sekarang ini ibaratnya kalau kita menggunakan persembahan vegetarian atau menjamu tamu dengan vegetarian, maka mungkin akan dijelek-jelekkan. Tetapi hidup ini tidak lepas dari celaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang penting bagi kita adalah ingin menolong orang tua kita untuk terlahir di alam bahagia. Jadi apapun celahan yang muncul atau hinaan yang muncul dari teman-teman, dari sanak famili, itu harus kita terima. Harus sabar menerimanya. Yang penting adalah menolong orang tua kita agar orang tua kita bisa terlahir di alam sukawati. Poin 5. Mengikuti acara Niancing atau baca sutra, Paichan acara pertobatan, pelafalan nama Buddha atau Tafochi, acara Suilu Fahui atau Fang Yingko, dan limpahkan seluruh jasa kebajikan kepada almarhumah. Jadi di ajaran Mahayana memang bagi kita sebagai anak yang ingin melimpahkan jasa kebajikan kepada orang tua itu banyak caranya. Ya, bisa dengan baca sutra, bisa dengan cara selama 7 hari mengikuti upacara melafal nama Buddha, atau dengan cara melakukan sembahyang-sembahyang yang lebih spesial, ya, yang spesial untuk menolong orang-orang yang terjatuh di alam neraka atau 3 alam sengsara. Jadi sebagai anak itu haruslah memiliki satu keyakinan, hati yang kuat untuk mengikuti upacara-upacara yang demikian yang bertujuan untuk menolong orang tua kita. Yang keenam adalah mengundang anggota sangga untuk memimpin acara ritual Buddhis. Jangan mengundang saikong. Karena saudara, kita melihat kalau kita mengundang anggota sangga, berarti anggota sangga itu pada dasarnya membaca sutra-sutra yang diceramain oleh Buddha. Sedangkan kalau kita mengundang saikong, itu apa yang mereka baca itu mereka buat sendiri atau mereka tulis. Ya. Jadi kalau kita hari ini membaca sutra itu memiliki satu kekuatan. Dan anggota sangga itu biasanya melakukan ada yang menjalankan sila, melakukan pembinaan diri, membina diri untuk apa sebagainya, sehingga kebajikan-kebajikan yang terkumpul ini dilimpahkan kepada orang yang meninggal ini akan membawa satu manfaat yang lebih besar. Karena di masyarakat sekarang itu banyak juga sering mengundang saikong. Kalau saikong, kita mengundang saikong itu pada intinya pasti ada persembahan daging-daging, bakar-bakar kertas. Sedangkan kertas sembahyang itu biasa dipakai oleh alam setan, alam hantu. Nah, kalau kita sekarang bakar itu, berarti kita mengharapkan orang tua kita itu jadi hantu, jadi setan. Kalau orang tua kita itu terlahir di surga, saudara, itu sudah tidak menggunakan kertas-kertas sembahyang, pakai daging dan sebagainya. Jadi ingat, janganlah mengundang saikong ataupun menggunakan cara-cara tradisi yang tidak membawa manfaat. Yang ketujuh, melakukan acara ritual Buddhis dengan seikhlas-ikhlasnya. Jadi kalau kita melakukan upacara-upacara ritual Buddhis, kita sebagai anak harus dengan ikhlas, dengan penuh hormat mengikuti.
Jangan pula mempunyai satu pikiran, oh saya mengundang Bante datang, sembayang apa semua urusan Bante. Anaknya di pinggir main judi, main mahjong. Berarti ini tidak ada sama sekali niat untuk menolong orang tua. Ya, apalagi kita di Indonesia kan sering kita melihat, kalau ada sangga datang liamkeng, anaknya malah di samping main judi, malah tidak mau ngikuti liamkeng. Nah, itu juga tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jadi tujuan untuk menolong orang tua kita bukan tugas dari sangga, tapi tugas Anda. Cuma sangga datang itu membantu. Ya. Terus yang ke-8, keluarga duka harus mengikuti acara ritual dengan aktif. Janganlah hanya diserahkan kepada anggota sangga dan sendirinya tidak mengambil tahu. Selain dari acara peringatan hari 7, keluarga duka sebaiknya melakukan pelafalan nama Buddha dan pembacaan mantra setiap hari serta melimpahkan kebajikan-kebajikan tersebut kepada almarhum atau almarhumah. Ya, jadi barusan dikatakan bahwasanya acara ritual itu jangan hanya diserahkan kepada anggota sangga, sedangkan anaknya sendiri tidak mau ngambil tahu. Jadi ini tidak membawa manfaat yang besar bagi anak, bagi keluarga atau bagi orang tua kita yang meninggal. Tapi kalau anaknya penuh dengan keyakinan, penuh dengan hormat, nama sekarang, nama kepada Buddha, ya. Nah, ini kebajikan-kebajikan ini akan lebih besar. Dan juga jangan lupa peringatan hari ke-7, keluarga itu sebaiknya melakukan pelafalan nama Buddha, ya. Melakukan pelafalan nama Buddha. Di samping itu juga bisa membacakan mantra Amitabha Sutra dan sebagainya. Terus 9, hilangkan kepercayaan yang tahayul. Misalnya khanbong. Khanbong itu mengundang roh atau almarhum atau almarhumah untuk bicarakan kondisinya. Saudara mesti ingat, seseorang yang sudah terlahir di surga itu tidak mungkin bisa dikhanbong atau tidak bisa diundang, tidak akan ketemu rohnya bila mana dipanggil. Tetapi justru yang berbahayanya adalah bila mana kita khanbong atau mengundang roh itu ada datang, berarti rata-rata orang tua kita itu terlahir di alam setan. Baru dicari, baru ketemu. Jadi ada sebagian orang yang pergi khanbong, pergi cari roh almarhumah, sama sekali tidak ketemu. Itu lebih bagus daripada ketemu. Dan umat Buddha juga janganlah memiliki satu tahayul yang demikian. Orang yang meninggal terus dipanggil rohnya untuk ditanyakan keadaannya. Itu tidaklah bermanfaat. Akan lebih bermanfaat bila mana kita setiap hari melakukan kebajikan, melimpahkan jasa kepada orang yang meninggal. Daripada kita memanggil rohnya, nanti kalau kita tahu dia di sana susah, kita juga susah, tidak bisa tidur dan sebagainya. Tetapi bila mana setiap hari Anda melakukan kebajikan, melimpahkan jasa kepada orang yang meninggal itu, walaupun dia terlahir di alam yang susah, maka suatu saat karena kebajikan-kebajikan yang Anda lakukan, dia akan terlahir di alam yang lebih tinggi. Ya. Di samping itu juga Hui Sua atau Ciong atau pantang pemali, ya, atau menutup gambar Buddha dan patung-patung dewa karena menganggap acara perkabungan adalah suatu hal yang buruk dan sial. Ya, seperti kita lihat orang-orang kita Chinese di Indonesia, kalau orang tua meninggal di rumah, itu gambar-gambar Buddha di rumah itu ditutup semua pakai kertas-kertas koran atau kertas padi, menganggap oh ini orang meninggal nanti membawa sial, jadi dewa-dewa Tuak Pekong yang di rumah itu harus ditutup. Pernahkah Anda berpikir, bila mana Tuak Pekong saja takut melihat orang mati, untuk apa kita menyembah dia? Benar nggak? Tuak Pekong, kalau kita umat Buddha justru kalau di rumah ada Buddha, ada altar Buddha, orang meninggal jangan ditutup. Jadi umat Buddha ingat, di rumah kalau ada orang tua kita meninggal, altar Buddha itu jangan ditutup, dibuka saja. Dibuka saja. Ya. Terus kadang-kadang orang sering mengatakan,
Oh, nanti hari dikebumikan, siong apa tidak boleh ikut, nanti ciong. Itu juga terlalu diada-ada. Terlalu diada-ada. Jadi umat Buddha janganlah memiliki satu pikiran yang demikian, yang tahayul, yang tidak berlandaskan kitab suci. Ini hanyalah pandangan-pandangan orang kita Chinese yang harus kita hilangkan pelan-pelan. Jangan kita terbawa oleh tahayul-tahayul yang tidak bermanfaat. 10. Senantiasa menjaga di samping armahum-armahumah untuk menyaksikan sendiri saat berganti pakaian, peletakan, penutupan peti, dan sebagainya, guna menjaga dan melindungi mayat armahum-armahumah, juga untuk menghormati martabat armahum-armahumah. Jadi kalau kita sebagai anak ganti pakaian, masuk peti, dan sebagainya, itu cobalah kita, kalau bisa kita urus, langsung kita urus sendiri. Jangan ada pantangan, ya. Kalau di Indonesia ini ada daerah-daerah orang kita Chinese, daerah tertentu yang di saat kalau mau tutup peti, itu anaknya tidak boleh melihat. Atau di saat mau tutup peti dari peti mati itu orang harus jauh-jauh dari peti matinya. Dan lampu-lampu harus dimatikan. Katanya nanti kalau roh kita ketutup oleh peti mati, nanti bisa mati. Inilah sebenarnya banyak sekali tahayul-tahayul yang demikian, kepercayaan-kepercayaan demikian yang tidak ada pedomannya. Ya. Jadi kita sebagai anak hendaklah kalau bisa orang tua kita meninggal, coba kita urus sendiri. Jangan semuanya diserahkan kepada orang rumah duka untuk mengurusnya. Kalau kita sendiri yang mengurusnya, saudara, kita akan penuh hati-hati, penuh dengan rasa hormat untuk mengurusnya dengan sebaik-baiknya. Jadi janganlah mengganti pakaian atau menutup peti semuanya diserahkan kepada orang yang bagian ngurus duka. Tapi sebagai anak hendaklah langsung terjun, langsung mengurusnya. Terus ke-11, hematkan biaya-biaya yang tidak bermanfaat untuk digunakan dan menjalankan amal seperti berdana kepada fakir miskin, mencetak kitab suci atau gambar Buddha, berdana kepada sangga, membuat jembatan, memperbaiki jalan, melepas makhluk hidup, dan sebagainya. Janganlah mengupah orang untuk menangis atau mengundang penyanyi atau membeli peti mati yang mahal. Saudara, kita melihat orang tradisi dengan umat Buddha. Ini beda sekali jauh. Jauh sekali bedanya. Kalau orang tradisi, orang tua meninggal, itu rata-rata mulai dari meninggal sampai dikebumikan. Itu membakar kertas sembahyang dengan tidak henti-hentinya. Dengan demikian, dana yang dikeluarkan ini tidak terhitung besarnya. Bisa belasan juta. Ya, bisa puluhan juta. Tetapi kalau kita umat Buddha, saudara, umat Buddha kalau meninggal itu tidak membakar kertas. Itu sudah hemat uang kertas sembahyang. Tidak menggunakan persembahan daging-daging, kepala babi, itu sudah menghemat satu uang juga. Tidak membakar rumah-rumah kertas, ya, handphone kertas, mobil kertas, parabola kertas, dan sebagainya. Ini juga sudah menghemat satu uang. Ya. Jadi uang yang dihemat ini untuk apa? Ya, untuk disumbangkan kepada fakir miskin. Karena orang miskin butuh dana untuk menjalin hidupnya. Lain kalau kita yang ada karma baiknya, mau makan, mau minum, mau tidur, tidak masalah. Tapi bagi orang yang miskin, saudara, mau makan saja itu rasanya susah.
tidak punya duit. Ya. Kalau kita sebagai umat Buddha yang mengerti tentang ini, maka kita akan selalu mengulurkan tangan kita untuk orang yang miskin. Ya. Di samping kita membantu orang miskin, kita juga bisa menggunakan uang armahum-armahumah itu untuk mencetak kitab suci, mencetak gambar Buddha, mendanakan kepada wihara. Dengan demikian, uang yang ditinggalkan oleh armahum-armahumah ini akan membawa manfaat yang lebih besar. Jadi, di samping itu, kita juga bisa menggunakan uang armahum-armahumah berdana kepada sangga. Ya, berdana kepada sangga atau membuat jembatan, membuat jalan yang rusak, memperbaiki jalan, membeli makhluk hidup, dan sebagainya. Jadi saudara, uang yang ditinggalkan oleh armahum ini membawakan suatu manfaat atau kebahagiaan tersendiri bagi orang yang hidup. Salah satu contoh misalnya, kita menyumbangkan kepada fakir miskin. Ya, orang miskin setelah menerima sumbangan dari kita merasakan suatu kebahagiaan tersendiri, dan mereka juga mendoakan kita. Jadi membuat orang lain bahagia merupakan kebahagiaan bagi kita. Nah, misalnya jembatan rusak, kita menggunakan uang armahumah diperbaiki jembatan itu. Membuat orang lewat jalan jembatan itu tanpa ada gangguan. Mulus saja. Nah, dengan demikian semua orang melewati jembatan itu dengan penuh kegembiraan. Sebanyak itulah karma baik yang diterima oleh armahum. Jadi saudara, memang bagi orang yang pelit, yang jarang mau mengeluarkan duit, kalau kita menganjurkan mereka untuk menyumbang kepada orang miskin, menyumbang kepada wihara, itu mereka tidak akan percaya tentang ini. Bahkan mereka mengeluarkan kata-kata yang menjelek-jelekkan. Tetapi berbahagialah Anda yang hari ini mendengarkan ajaran Buddha, mengerti cara berdana, manfaat dari berdana, sehingga membuat kita memiliki satu kesempatan. Kesempatan yang bagaimana? Kesempatan kita untuk melakukan berbagai jenis kebajikan. Kalau Anda hari ini tidak mendengarkan dharma ajaran Sang Buddha, maka Anda mungkin setiap hari melakukan kejahatan-kejahatan yang membuat kita nanti setelah meninggal itu terlahir di alam yang menderita. Jadi saudara, buku tata cara mengurus orang meninggal ini, walaupun hanya berisikan 18 halaman, tetapi isi di dalamnya, manfaatnya, itu sangatlah besar sekali. Nah, bila mana Anda memang membutuhkan buku ini, Anda bisa menghubungi Vihara Batam. Ya, Vihara di Batam kita masih banyak menyediakan buku ini dan kita membaginya secara gratis. Jadi, saudara, selama saya menjadi anggota sangga, sudah banyak melihat kondisi-kondisi atau mengurus orang yang meninggal. Pada awalnya saya sudah sering mengatakan kepada saudara
bahwasanya bagi kita yang belum pernah menyaksikan kejadian-kejadian yang nyata, maka kita itu di hati kita itu mungkin akan penuh dengan tanda tanya. Benar atau tidak? Tapi terkadang saya menerima telepon dari umat-umat sering mengucapkan terima kasih kepada saya. Karena adanya buku tata cara mengurus orang meninggal ini, mereka mengikuti jalan-jalan satu step by step, selangkah demi selangkah yang ada di buku ini, sehingga orang tua mereka yang meninggal itu mukanya begitu bagus. Ya. Terus setelah lewat 12 jam badannya masih lemes, masih lembut, mau diganti pakaian itu tidak menjadi masalah. Orang-orang yang sudah langsung menerima atau melihat kenyataan ini, itu sering nelpon ke saya. Tapi bagi mereka yang belum, mungkin selama ini belum pernah tahu adanya buku ini, tetapi saya mengharapkan dengan adanya ceramah saya ini dan adanya PCD ini membuat saudara semakin mengerti bagaimana caranya bila mana suatu saat orang tua kita meninggal. Dan saya juga mengharapkan kepada umat Buddha yang setelah mendapatkan PCD ceramah ini dan buku tata cara mengurus orang meninggal ini agar diperbanyak. Setelah diperbanyak, disebarkan ke seluruh pelosok-pelosok desa yang dimana adanya umat Buddha. Ya tentu bagi kita menyebarkan dulu ke lingkungan umat Buddha. Karena kalau bagi agama lain mungkin tidak sama pandangannya dengan umat Buddha. Jadi bagi saudara yang pernah mendengarkan kaset atau PCD ini atau buku ini, cobalah diberikan kepada teman-teman, sanak keluarga, famili kita, agar suatu saat kalau mereka pas menjumpai hal yang demikian, mereka mampu untuk mengurusnya dengan cara Buddhis. Dengan sekeping VCD, dengan sebuah buku yang kita berikan, membuat orang yang meninggal bisa terlahir di alam Sukawati. Berapa karma baik yang kita dapat. Benar tidak? Jadi kalau Anda hari ini menyebarkan buku, PCD, kaset-kaset yang benar-benar bermanfaat, maka kebajikan yang Anda dapatkan itu tidak terbatas. Karena Buddha mengatakan segala bentuk dana, dhamma dana lah karma yang paling besar karma baiknya. Jadi kalau Anda memberikan VCD kepada teman, sanak saudara, sehingga setelah mendengarkan VCD mereka mengerti akan hakikat kehidupan ini, karma baiknya berapa besar yang kita dapatkan. Ya enggak? Jadi kalau Anda ingin mendapatkan buku tata cara mengurus orang meninggal, atau pengen memperoleh selimut mantra, pasir mantra, kertas mantra, atau PCD ceramah Su Hai Tao, PCD ceramah Su Huili, atau PCD ceramah Su Ching Kong Lao Hesang, Anda bisa menulis surat kirim ke Batam atau langsung hubungi ke Vihara Batam. Nomor telepon 07 78 310 159. Semoga ceramah tentang tata cara mengurus orang meninggal secara Buddhis ini membawa satu kebahagiaan tersendiri bagi Anda, bagi semua makhluk, bagi makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Jadi ceramah saya pada hari ini saya akhiri sampai di sini.
Dan saya harap segala kebajikan dari memberikan ceramah ini bisa dilimpahkan kepada semua orang yang telah meninggal dunia. Segala kebajikan dari ceramah ini dilimpahkan kepada seluruh makhluk-makhluk halus yang tidak kelihatan. Dilimpahkan kepada bagi mereka yang lagi sakit, semoga mereka segera sakit dari penyakit. Dilimpahkan kepada seluruh makhluk-makhluk hidup, kepada seluruh makhluk setan kelaparan yang selama ini menderita, setelah menerima karma-karma baik ini akan mendapatkan kebahagiaan, terbebas dari alam yang sengsara. Semoga semua makhluk yang mendengarkan ceramah ini akan membangkitkan bodhicitta, melafalkan nama Buddha, dan bertekad untuk terlahir di alam Amitabha Buddha, terbebas dari lingkaran roda samsara. Akhir kata dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, Sadu, Sadu, Sadu. Namo Amitabha.